Selamat pagi, bon dia, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormatin Bapak Dirjen Trisonyo Aryojo, Dirjen Bilateral Menek, Bapak dan Ibu-ibu rekan-rekan dari media, Yuli dan sekitarnya, mungkin ada dari luar kota. Terima kasih tentunya untuk rekan-rekan yang bisa breakfast bersama kami di KBRI. Ini mungkin pertama kali kami melakukan breakfast bersama sarapan pagi di KBRI. Pertemuan kali ini lebih bersifat silaturahmi, melakukan bincang-bincang dengan teman-teman media. Di samping itu kami tentunya akan berbagi informasi mengenai hasil kunjungan Bapak Perdana Menteri Timor Leste, Pak Taur Matan Ruak, minggu lalu, dan juga terkait dengan kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara Timor Leste ke Indonesia. Pertama-tama terkait kunjungan Bapak Perdana Menteri Timor Leste, sebagaimana diketahui Bapak Perdana Menteri telah melakukan kunjungan ke Indonesia dan bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 13 Februari 2023 di Istana Bogor. Kedua pemimpin berakhir bertemu saat kunjungan kenegaraan Pak Presiden Timor Leste tahun 2016. Jadi terakhir sebelumnya pernah ketemu 2016 di Dili. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Bapak Perdana Menteri Taur Matan Ruak menghasilkan 4 MOU. Pertama, MOU kerjasama pendidikan tinggi. Yang kedua, MOU pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran pengetahuan antara Komisi Pemilihan Umum Indonesia dan CNE. Yang ketiga, MOU kerjasama teknik perindustrian. Yang keempat, MOU kerjasama meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Diharapkan keempat MOU ini dapat memperkuat kerjasama kedua negara. Dari sini juga kami sepakat bahwa kami terus akan meningkatkan komitmen kami untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia Timor Leste. Di samping keempat MOU tersebut, kedua pemimpin juga mengeluarkan pernyataan bersama terkait kerjasama kawasan ekonomi perbatasan. Nah, pembahasan pengembangan kawasan ekonomi perbatasan ini menjadi salah satu prioritas sejak tahun lalu. Adanya kerjasama ini diharapkan akan memperkuat perekonomian kedua negara, khususnya di border area. Terkait yang kedua, terkait dengan kebijakan bebas visa kunjungan, pada hari kunjungan pada tanggal 13 Februari jam 00 waktu Indonesia Barat, Indonesia telah memberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara Timor Leste. Dan ini satu capaian atau maksudnya bagian daripada penguatan hubungan bilateral kita Indonesia Timor Leste. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin baik. Jadi perlu dicatat juga, selain Timor Leste, kebijakan bebas visa kunjungan hanya diberikan untuk 9 negara anggota ASEAN lainnya. Jadi negara lain tidak ada, 9 dari ASEAN tambahan dengan Timor Leste. Perlu kami sampaikan juga, bebas visa kunjungan warga negara Timor Leste perlu menunjukkan paspor yang masih berlaku 6 bulan. Ini perlu teman-teman harus tahu juga. Nah, ini adalah aturan dari ICAO, peraturan perhubungan internasional. Di samping itu menunjukkan bukti vaksinasi lengkap. Adapun bebas visa kunjungan berlaku paling lama 30 hari dan tidak bisa diperpanjang. Jadi kalau misalnya dia mau jadi student nggak bisa pakai bebas visa ini. Ini hanya kunjungan turis 30 hari dan tidak bisa diperpanjang. Bagi yang ingin perpanjang bisa pakai visa no arrival. Tapi bayar $30 dan nanti bisa perpanjang. Nah, akhirnya pastinya dengan adanya bebas visa ini, mobilitas dan perekonomian masyarakat kedua negaranya masih meningkat. Kita akan evaluasi, mudah-mudahan dengan bebas visa ini kita ada peningkatan ekonomi kedua belah pihak. Dan pastinya
people to people contact juga akan semakin meningkat. Nanti kita lihat di perbatasan bagaimana, dan tentunya mohon dukungan media untuk mendukung pelaksanaan bebas visa ini dan untuk mendukung semua kebijakan yang kami ambil bersama. Tentunya keberhasilan kunjungan tersebut atas kerjasama kami dengan teman-teman pemerintah Timor Leste, khususnya dalam ini Bapak Dirjen Bilateral yang menek yang baru saja sekitar sebulan dilantik langsung harus bekerja keras untuk melakukan kunjungan Perdana Menteri ke Jakarta. Saya kira itu Pak, terima kasih sekali lagi, terima kasih buat media, sekiranya ada yang mau ditanyakan silakan. Pak, bisa dijelaskan salah satu kesepakatan dalam meteorologi dan geofisika ini tujuannya untuk apa? Pada umumnya MOU ini termasuk meteorologi geofisika ini untuk penguatan kapasitas SDM. Jadi dalam waktu dekat juga akan ada pelatihan untuk teman-teman dari Timor Leste terkait dengan meteorologi dan geofisika. Jadi pengembangan capacity building. Karena sebenarnya saya ketemu dengan teman di Jakarta bahwa sebelumnya memang beberapa pejabat meteorologis ini pernah bekerja di Indonesia, jadi memudahkan untuk capacity building. Mengenai transfer pribadi berlaku seperti sedia kala, tetap ada harus prosedur yang dilakukan, tidak ada perubahan. Jadi tetap harus berbayar dan harus terdaftar di PLBN. Sama seperti Indonesia yang mau masuk ke Timor Leste juga. Bebas visa yang dimaksud berlaku paspor. Bebas visa ini berlaku untuk semua paspor Timor Leste, paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa. Tapi tetap ya, paspor itu harus masih berlaku. Kadang-kadang kita sendiri lupa paspor kita sudah mati, biasanya mau berangkat 2 bulan lagi mau mati, itu tidak bisa, tetap harus paspor yang masih berlaku. Nah, ini ada kaitan ini juga dengan bebas visa ini, rencana kita dengan teman-teman Timor Leste untuk memperkuat konektivitas melalui Basen Coaches Kupang Gili di Likupang yang akan segera kita luncurkan. Mungkin rencana kita bersama itu akhir bulan Maret. Mudah-mudahan bisa terrealisir. Mohon doa teman-teman sekalian. Pak, saya begini Pak, perbatasan Timor Leste dan Indonesia terutama di 2 segmen Bizal Sunan Natuka, sampai saat ini belum ada titik temunya antar kedua negara, karena masyarakat di sana masih pertanyakan soal itu ketika kami melewati tempat-tempat itu Pak. Usaha apa yang akan dilakukan kedua pemerintah? Kami terima kasih. Kami juga kedua pemerintah Timor Leste dan Indonesia telah sepakat untuk mempercepat penyelesaiannya. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita bisa menyelesaikan kedua segmen yang pending ya. Jadi terima kasih Bapak. Kami juga sempat bicarakan dalam kunjungan ke Jakarta kemarin, untuk kami sepakat untuk segera bisa menyelesaikan dua pending isu perbatasan. Itu sebenarnya titik permasalahan, persoalan pentingnya apa yang belum diselesaikan Pak? Seperti di Maliana udah selesai, cuma hanya 2 segmen itu Pak. Nah itu mungkin nanti tim teknis yang akan membicarakan, karena itu terlalu teknis. Pastinya ada misalnya masyarakat di sini, masyarakat masuk ke sini karena sudah agak lama. Kemungkinan ada masyarakat tinggal di wilayah sini, ada yang di wilayah Indonesia, ada Timor Leste. Mungkin ada perlu pembicaraan lebih lanjut. Tapi kami bebas visa. Pak, masih ada satu pertanyaan Pak. Seperti tadi kata Visa pelajar ini hanya untuk kunjungan turis saja, kunjungan 30 hari singkat. Karena visa pelajar itu nanti ada prosedur yang harus ada izin lain yang perlu dipenuhi. Karena dari sekolahnya, dari Pedanka, ada prosedurnya berbeda. Itu sama dengan negara lain juga. Kalau kita mau sekolah ke Australia, visa kunjungan beda dengan visa untuk pelajar. Semua negara lain juga berbeda. Ini untuk antisipasi aja apabila ada penyesuaian.
Oh iya, ya, silakan kabarin ke kami sekiranya ada pungutan-pungutan ataupun yang merasa ketidaknyamanan dalam proses perlintasan di perbatasan. Kami berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk pelayanan yang terbaik buat semua warga, termasuk warga Indonesia maupun Timor Leste. Siap. Ya, kami juga satu yang kami sedang sepakatin untuk bisa menyelesaikan bilateral investment treaty. Kami dengan Pak Dirjen juga sudah menjajakin untuk rencana untuk melakukan persiapan penandatanganan treaty bilateral antara Indonesia dengan Timor Leste. Ini penting terutama untuk melakukan investasi antara kedua, proteksi investasi bagi teman-teman yang akan berinvestasi di Timor Leste maupun di Indonesia. Jadi ini juga salah satu bagian komitmen kami untuk segera menyelesaikan itu. Kapan dimulainya MOU yang sudah ditandatangani? Sudah berlaku ya, sudah berlaku. Karena itu umumnya itu capacity building. Jadi minggu depan ada juga mulai ada pelatihan meteorologi di Pusat Budaya Indonesia dari Timor Leste. Pelatihnya dari Indonesia akan hadir. Durasi pemberlakuan visa ini kapan? Oh ini sampai belum ada batasnya. Artinya ini kan terkait dengan pemutusan pada saat pandemi COVID. Ya kita doakan tidak ada lagi COVID lain. Ya, semua sehat semua. Ya. Yang penting kita sama-sama doakan semuanya kita sehat, perekonomian kita naik ya, kita tingkatkan. Pak, saya Pak Bonus aja. Mungkin ada pelatihan untuk nanti kita arrange ya. Sebenarnya kita ada media kunjungan media ke Jakarta difasilitasi oleh dari Jakarta. Nanti kita seleksi beberapa orang yang bisa melakukan kunjungan ke Indonesia. Pak, ini bukan pertanyaan tapi usulkan. Siap. Bapak, Timor Leste dan Indonesia itu beda negara, beda bendera, tetapi kita satu. Karena apa? Makanya saya dari wartawan untuk mengusulkan bahwa bila perlu tiap 3 bulan kita bertemu seperti ini lebih bagus, Pak. Wah, terima kasih. Ya, kita senang Pak. Nanti tolong Pak Pandu kita atur. Kita pertemuan kita informal saja. Jadi informasinya bisa mengalir ya. Apa concernnya teman-teman, nanti apa concern kami juga sampaikan. Tapi mungkin sebelum saya berakhir, saya minta Pak Dirjen mungkin ada yang disampaikan tambahan dari Pak Dirjen. Oh iya. Ya. Ini ya, pergunta rumah langsung berdasarkan explica que a relação ao embaixador explica como vai no tema entre Timor Leste e Indonésia. Sim. Sim, obrigado. Bom dia para a colega Mary Secuto. Sim, Presiden Primeiro-Ministro da Cartanya sim assinauni MOU Hadne e depois vamos joint statement ida. MOU Hadne iha rua nebeke linia statuto ni ansa extensão renovação nessa poin MOU com a metodologia ne ida ne asa extensão tama expired jona itina ida liba ida ne asa renovação e mosho com a ini KPU. KPU. Neve sirne haso ini embaixador yang kata ninia konteks ni kontinuo nene bahasan capacity building ho asistensi teknika. Nah, ente nasan ho ni. Di joint statement ne neve ke inicia usitanya presidente ya visita Tinakotu ne inicia muito kan sama kata bele cria zona economia de fronteira entre países ruane para sama tu bele hadia ekonomia população de fronteira nema nasana ho joint statement de economia implementação uma gira assina imediatamente Ministério neve que implementador para MOU nene hawalo serviço neve lá ida que atubu si vale para talvez mas depois a rua assina nele se a rua implementar Essa implementação MOU Hadne tarik iha apoio orçamento nene departamento. ane
iha MOU ini kadosamento ne cada parte ne beke asina ya documento ne ya asa parte duane ida ne beka actividades ne halo sine ne isi parte Timor mas Significa 50-50 kah o apoyo totalmente ng si lugar Sangre? la ne asa pi buat ne beka mahita ita provide hasil manai kare kita sida teknik rumah ne beka mahita nia para po asistensi teknik rumah iha buat balon ne beka ita take operation ya laos emang mai kodi enia masa teknik sira mai Wah, sudah baik nia parte kita ni parte sih para saya dah mahu kasih kasih Então, ito si mo dito kay kasi rin sino niya makita o ito niya mas yan ba apare. bel bahaw tu iha ni iha tu sudah ada ida bel sira mai ida ita bel harus kita ni apa ir treinamento ya iha Durasang duração depende de se iha na balo bel semana rua balo bel pulang depende ni pensa por juru si asistensi na beke atau operasi. Oke, mohon izin ralat tadi ya biayanya itu $35 karena saya udah lama nggak bayar jadi bukan 35. Tapi mudah-mudahan mereka pakai teman-teman pakai bebas visa saja karena untuk 30 hari saya rasa cukup di Indonesia ya. Terima kasih ya. Nanti usulnya Ya. 3 bulan sekali kita sarapan bersama. Bisa disiapin sama Pak Pandu ya. Terima kasih ya. Brigadir, kita kopi lagi. Ayo. Kalau ada. Nah,